Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai psikofarmakologi. Oh iya, bisa kenalan dulu kali ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tiara, Ramzi, Fanya, Angki, Diaul, dan Salma. Selamat menonton! Psikofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari efek obat pada perilaku manusia dan bagaimana efek itu terjadi melalui perubahan aktivitas neural atau saraf. Nah, ilmu ini mempelajari obat-obatan khusus yang dinamakan obat psikotropik, obat yang memiliki efek pada otak dan memiliki dampak terapeutik langsung pada proses mental. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa sih efek terapeutik itu, efek terapeutik adalah hasil penanganan medis yang sesuai dengan apa yang diinginkan, setakar dengan tujuan pemberian penanganan, baik yang telah diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Apa saja sih ruang lingkup dalam mempelajari psikofarmakologi? Yang pertama yaitu mempelajari obat-obat psikotropik. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1. Psikotropika golongan ini mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Golongan 2. Psikotropika pada golongan ini mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, golongan 3, yaitu psikotropika pada golongan ini mempunyai potensi yang sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi harus menggunakan resep dokter. Dan yang terakhir yaitu golongan 4, di mana psikotropika jenis ini mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi harus menggunakan resep dokter. Ruang lingkup selanjutnya yaitu mempelajari efek obat pada perilaku manusia. Orang yang menggunakan obat psikotropika secara berlebihan akan mengalami gangguan sistem saraf. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama yaitu metapetamin, di mana metapetamin adalah zat adiktif yang bekerja dengan cara meningkatkan zat kimia dalam otak yang bisa menimbulkan perasaan euforia yang kuat pada diri seseorang. Efek samping penggunaan zat ini di antaranya yaitu serangan jantung, stroke, bahkan kematian. Pada awalnya, pengguna hanya akan merasakan gejala ringan seperti nyeri dada, detak jantung yang tidak teratur, dan tingginya tekanan darah. Yang kedua yaitu kokain. Kokain termasuk zat yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Kokain biasanya disalahgunakan untuk tujuan rekreasional, di mana pengguna akan merasakan perasaan gembira untuk sesaat. Efek samping penyalahgunaan kokain ini termasuk serangan jantung, kejang, henti nafas, dan bisa terjadi kapan saja. Bahkan, kematian akibat overdosis bisa terjadi pada pengguna kokain yang pertama kali, terutama jika digunakan bersamaan dengan alkohol. Ketiga, morfin dapat menghilangkan rasa sakit. Namun, morfin juga dapat menyebabkan rasa kantuk dan lesu, kebingungan, perasaan kebahagiaan yang berlebihan atau euforia, dan gangguan pada sistem pernapasan. Ekstasi atau molly dapat membuat seseorang merasa segar dan penuh energi, sehingga pemakainya dapat merasa energetik dan lebih ceria. Namun, pemakai obat ini akan mudah mengalami dehidrasi. Penggunaan dalam waktu lama dapat berefek pada emosi, nafsu makan, kualitas tidur, menyebabkan kehilangan daya ingat, dan kemampuan menggerakkan badan. Bagaimana proses obat-obatan tersebut berlangsung sehingga memunculkan persepsi dan tingkah laku? Pertama, neuron awal akan menghantarkan listrik yang kemudian disusul dengan peristiwa kimiawi pada sinaps, yakni hubungan antara neuron satu dengan yang lain. Selanjutnya, peristiwa kimiawi tadi diubah lagi menjadi hantaran listrik oleh neuron berikutnya sehingga akhirnya menjadi persepsi dan tingkah laku. Nah, obat-obatan itu sendiri bekerjanya pada tingkat sinaps. Molekul neurotransmitter disintesis dan diproduksi dari molekul yang lebih sederhana yang kita konsumsi sebelumnya, seperti zat-zat yang ada pada obat yang kita konsumsi. Nah, disinilah obat-obatan tersebut akan bereaksi dan mempengaruhi kerja neurotransmitter sehingga timbul persepsi dan perilaku. Pada 50 tahun terakhir, psikofarmakologi muncul dan berkembang pesat. Dari perspektif budaya, Prozac atau obat fluoxetine yang dibuat oleh Eli Lilly and Company telah menggantikan dokter sebagai alternatif mengatasi gejala depresi. Dari perspektif ekonomi, masyarakat menghabiskan lebih banyak uang untuk obat-obatan psikotropika daripada obat-obatan kelas lain. Menurut Braslow and Marder dalam bukunya History of Psychopharmacology membagi psikofarmakologi menjadi 4 era, yakni 1. Pertengahan abad 19 sampai tahun 1950. Kedua, tahun 1950 sampai pertengahan 1960-an. Ketiga, pertengahan 1960-an sampai akhir 1980-an. Yang keempat, akhir 1980-an sampai sekarang, pertengahan abad 19 sampai tahun 1950. Pada abad ke-19, dokter terkenal akan penggunaan obat penenang dan hipnotik secara liberal, termasuk obat-obatan seperti bromida, chloral hidrat, hyosin, paraldehid, sulfonal, dan narkotika.
Kemudian pada tahun 1950 sampai pertengahan 1960-an, sintetis klorpromazin, obat yang dipasarkan di Amerika Serikat sebagai Thorazine, yang dibuat oleh Smith, Kline, and French pada tahun 1950, menandai dimulainya psikofarmakologi modern. Antara pertengahan 1960-an dan akhir 1980-an, psikiatri Amerika mengalami perubahan radikal. Pada 1990-an, itu adalah profesi yang didominasi secara intelektual oleh psikoanalisis dan secara klinis oleh sistem rumah sakit negara yang besar. Hampir 20 tahun kemudian, baik rumah sakit negara maupun psikoanalisis telah memudar. Peran psikofarmakologi dalam perubahan ini sangat rumit. Kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang lebih besar tidak diragukan lagi memiliki peran terbesar dalam membentuk psikiatri dan psikofarmakologi. Masa depan psikofarmakologi tidak terlihat cerah di awal 1980-an. Tidak ada obat baru yang fundamental telah memasuki pasar selama lebih dari 2 dekade, dan harapan antusias bahwa solusi teknologi dalam kedok psikofarmakologi akan memecahkan masalah penyakit mental yang parah. Namun, harapan untuk solusi farmakologis kembali muncul, meskipun dari sumber yang tidak mungkin, karena berasal dari penemuan kembali obat yang pertama kali disintesis pada akhir 1950-an. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh obat-obatan. Yang pertama, ada antidepresan. Antidepresan adalah obat untuk mengobati depresi ringan hingga berat, kegelisahan, dan kadang untuk kondisi lainnya. Yang kedua, ada stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu yang singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas, dan berbagai jenis yang lebih hebat seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter. Yang ketiga, ada obat anti kecemasan. Obat anti kecemasan adalah obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai jenis gangguan kecemasan atau gangguan panik, termasuk mencegah serangannya. Obat ini juga dapat mengendalikan insomnia dan agitasi yang menjadi gejala gangguan. Yang keempat, ada obat penstabil mood. Obat ini paling sering digunakan untuk mengobati gangguan bipolar yang ditandai dengan pergantian fase manik, atau bahagia luar biasa, dan depresif atau putus asa dan nelangsa. Yang kelima, ada obat antipsikotik. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati gangguan psikotik seperti skizofrenia. Obat antipsikotik juga dapat digunakan untuk mengobati gangguan bipolar atau diresepkan dengan antidepresan untuk mengobati depresi. Selanjutnya ada contoh dari obat-obatan tersebut. Yang pertama ada antidepresan. Contoh obat antidepresan adalah citalopram, fluoxetine, dan antidepresan trisiklik. Yang kedua ada penstabil mood. Contoh obat penstabil mood misalnya carbamazepine, lithium, olanzapine, ziprasidone, clozapine, dan valproate. Yang ketiga ada antipsikotik. Contoh obat antipsikotik adalah clozapine, aripiprazol, dan risperidone. Yang keempat ada stimulan. Contoh obat stimulan misalnya adalah kafein, kokain, ganja, dan amfetamin. Dan yang terakhir ada anti kecemasan. Contoh obat anti kecemasan adalah obat antidepresan SSRI, benzodiazepine, alprazolam, chlordiazepoxide, clonazepam, diazepam, dan lorazepam. Efektivitas intervensi farmakologis pada dasarnya bergantung pada konsep perbedaan individual. Masing-masing orang menunjukkan respon yang berbeda-beda terhadap suatu obat. Klinisila yang harus mempertimbangkan sumber-sumber variabilitas individual seperti berat badan, umur, riwayat medis sebelumnya, obat-obatan lain, diet, dan kepatuhan pasien. Kekompleksan ini membutuhkan latihan dan pengalaman yang memadai. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan obat psikotropika mengandung efek samping, tergantung pada sensitivitas dan keadaan tubuh pasien. Terdapat 4 kelompok utama obat psikotropika yaitu, yang pertama, obat antidepresi, digunakan untuk menghilangkan atau meredakan gejala depresi. Efek samping yang mungkin ditimbulkan adalah hipotensi pada usia lanjut, gangguan jantung, alergi, dan rasa gelisah. Selanjutnya yang kedua adalah obat anti-anksietas, mempunyai efek anti cemas dan anti tegang. Penggunaannya adalah untuk pasien dengan gejala-gejala kecemasan. Efek samping yang ditimbulkan diantaranya yaitu rasa ngantuk, sakit kepala, dan nafsu makan yang meningkat. Yang ketiga adalah obat antipsikotik, mempunyai efek utama terhadap proses mental, proses berpikir, perasaan, dan fungsi motorik atau tingkah laku. Penggunaannya untuk pasien dengan delirium atau penurunan kesadaran, skizofrenia, dan psikosis maniak depresif. Obat ini dapat berefek terhadap liver, hepatologi, ginjal, kulit, mata, serta penurunan fungsi endokrin dan seksual. Dan yang terakhir adalah stabilitator mood. Penggunaannya untuk mengobati pasien dengan gangguan bipolar. Efek samping yang ditimbulkan yaitu tremor, diare, muntah, vertigo, kesadaran menurun, dan rasa lelah. Sini kami mencantumkan referensi yang telah kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya.